Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Irwan Arya Fandi, mahasiswa Universitas Pancasila Tegal, program studi pendidikan matematika. Saya di sini akan mengajar kalian untuk menghentikan Pak Watro dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 minggu. Langsung saja. Karena waktu kita hanya 30 menit per jam mata pelajaran, saya akan langsung memulai mata pelajarannya. Untuk materi kali ini adalah limit fungsi aljabar. Sebelumnya ada yang tahu limit fungsi aljabar itu apa? Jika ada yang tahu, nanti kita diskusikan pada saat kita melakukan pembelajaran di WhatsApp group ya. Limit fungsi aljabar itu adalah, sebelumnya limit itu artinya mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Berarti limit itu bukan harga sesungguhnya, tapi harga yang hampir mendekati nilai yang kita cari. Misalnya kita menemukan barang. Nah, barang itu tidak ada yang KW, itu limit itu seperti harga yang sebenarnya, tapi bukan harga itu. Contoh yang lainnya itu jika kita melihat benda yang semakin jauh itu akan semakin dekat, itu seperti limit itu semakin dekat, tetapi tidak pernah menyentuh, itu limit. Limit fungsi, suatu limit fx dikatakan mendekati a. Notasinya seperti itu ya, fx tanda panah a itu dibaca fx mendekati a bila x-nya itu mendekati a, di mana fx itu adalah suatu fungsi dikatakan mendekati a bila x-nya mendekati a, x itu mendekati a. Dinotasikan limit x mendekati a fungsi x sama dengan a. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi. Bila limit fungsi x mendekati a dari fx sama dengan a, ingat a ini a kapital ya, tidak sama dengan a yang kecil ini. Ini limit x mendekati a di sini suatu harga dan ini adalah hasilnya adalah a. Dan limit x mendekati a gx, fungsi gx itu harganya b. Maka sifat yang pertama, kalian bisa sambil memahami ini dan mencatat ya. Yang pertama, limit x mendekati a, k kali fx, k dalam hal ini adalah konstanta ya anak-anak, sama dengan konstantanya bisa kita keluarkan dulu menjadi k limit x mendekati a dari fungsi x. Ini hasilnya berarti karena ini limit x mendekati dari fx hasilnya a, maka bisa dikatakan k dikalikan dengan a. Yang kedua, limit x mendekati a dalam kurung fx ditambah atau dikurangi gx. Maka bisa kita pisah menjadi limit x mendekati a fx ditambah atau dikurangi limit x mendekati a gx. Jadi bisa dikatakan karena fungsi x nilainya a dan fungsi gx, limit gx nilainya b, maka a plus minus b, dalam artian a ditambah b atau a dikurangi b. Selanjutnya, yang ketiga, limit x mendekati a dari fx kali gx. Ini mohon maaf, x mendekati a yang ini tidak terpakai. Saya ulangi, limit x mendekati a dari fx dikalikan dengan gx sama halnya dengan limit x mendekati a dari fx dikalikan limit x mendekati a dari gx. Sama seperti sebelumnya, nilai limit x mendekati a fx adalah a, dan nilai limit x
mendekati A dari Gx sama dengan B, maka hasilnya A kalikan B. Yang keempat, limit X mendekati A dari fungsi fx dibagi dengan Gx sama dengan bisa dipisah limit X mendekati A dari fx dibagi dengan limit X mendekati A dari Gx. Atau bisa kita simpulkan karena nilai limit fx-nya A dan limit Gx-nya B, maka hasilnya A per B. Selanjutnya, yang kelima, jika ada suatu limit X mendekati A fungsi X dipangkatkan N, yang dipangkatkan itu hanya fungsi X-nya, maka sama artinya dengan dalam kurung limit X mendekati ke fx dipangkatkan N. Yang sebelah kiri itu limit X mendekati A, fx-nya yang dipangkatkan N, dan yang ini limitnya dipangkatkan N. Hasilnya sama dengan limit fx-nya kan A, berarti A dipangkatkan N. Untuk yang keenam, limit X mendekati A akar pangkat N dari fx sama dengan limitnya bisa dimasukkan ke dalam akar, yaitu akar pangkat N dari limit X mendekati A fungsi X. Artinya akar pangkat N dari A, karena limit fx-nya sama dengan A. Itu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Soal latihan. Yang pertama, bareng-bareng ya anak-anak, perhatikan nilai dari limit X mendekati 2 dari 3X adalah, silakan hitung, kita bareng-bareng saja langsung. Pembahasan pertama, limit X mendekati 2 dari 3X sama dengan 3 kali 2. Duanya dari mana? Duanya dari nilai X-nya. X-nya itu mendekati 2, berarti tinggal kita substitusikan. Sama dengan 6. Nah, dalam limit karena X-nya itu mendekati 2, meskipun hasilnya 6, aslinya itu tidak sama dengan 6, hanya hampir mendekati 6. Karena nilai limit tidak ada yang sama dengan. Nah, pembahasan yang kedua, kita menggunakan teorema yang pertama tadi, sifat yang pertama, di mana 3 itu sebagai K dan X itu sebagai fungsi X-nya. Nah, 3-nya itu kita keluarkan dulu. Tinggal kita mengerjakan limit X mendekati 2 dikalikan X. Selanjutnya, limit X-nya kan 2. Sama hasilnya, 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka jawabannya 6. Ada yang benar anak-anak? Selanjutnya yang contoh yang kedua, nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X plus 4 adalah, langsung saja kita langsung substitusikan nilai X-nya itu dalam persamaan, yaitu 2X plus 4 sama dengan 4 plus 4 jadinya 8. Yang ketiga, nilai dari limit X mendekati 3 dari 6X dikurangi 2X adalah, bareng-bareng ya, langsung pembahasannya saja. Nah, ini yang pertama, kita langsung dikurangi yang ada di dalam kurung, yaitu 6X dikurangi 2X menjadi limit X mendekati 3 4X sama dengan 4 dikalikan 3, 12. Itu pembahasan yang pertama. Yang menurut sifat-sifat itu bisa kita pisah. Limit X mendekati 3 dari 6X dikurangi 2X sama dengan limit X mendekati 3 6X dikurangi limit X mendekati 3 dari 2X. Tinggal substitusikan, 6 dikali 3 dikurangi 2 dikali 3. Hasilnya 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Nah, ini yang perkalian. Nilai dari limit X mendekati 3 dari X plus 1 dikalikan dengan 2X min 4 adalah
Ini pembahasan menurut sifat-sifat limit yang telah Kakak jelaskan di awal ya. Limit x mendekati 3, x plus 1, 2x min 4 sama dengan limit x mendekati 3x plus 1 dikalikan dengan limit x mendekati 3 dari 2x min 4. Kita substitusikan 3-nya, 3 plus 1 kali 2 kali 3 dikurangi 4. 3 plus 1, 4. 6 dikurangi 4, 2 sama dengan 8. Jadi nilainya adalah 8. Ada langkah-langkah mengerjakan limit fungsi supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, faktorisasi. Mengalihkan dengan bilangan sekawan. Dan yang terakhir, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu substitusi langsung. Substitusi langsung itu seperti yang kita lakukan saat kita menghitung limit. Limit x mendekati 2 dari setengah x plus 4, langsung kita masukkan x-nya menjadi 2. Setengah kali 2 sama dengan 1 plus 4. 1 plus 4 sama dengan 5. Itu substitusi langsung. Faktorisasi. Kapan faktorisasi itu digunakan? Faktorisasi digunakan ketika substitusi langsung itu hasilnya itu tidak terdefinisi. Ini kan ada hasilnya 5. Contoh yang selanjutnya, ini limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 9 per x min 3. Jika kita substitusikan langsung, 3 kuadrat dikurangi 9 per 3 dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 9 per 3 dikurangi 3 sama dengan 0 per 0. 0 per 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Maka kita harus memfaktorkannya. Kita lihat sebelah kanan di sini ya. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 9 per x min 3 sama dengan nih. X kuadrat dikurangi 9 faktornya adalah x min 3 kali x plus 3. Masih ingat nggak faktorisasi? Kalian hitung dalam buku ya. Siapkan catatan. Ayo kita hitung bersama-sama. Pertama, x kali x itu x kuadrat. Selanjutnya, x dikali 3, 3x. Nah, terus negatif 3 dikali x, negatif 3x. Nah, yang terakhir, negatif 3 dikalikan 3, min 9. Jadi, hasilnya x kuadrat min 9. Karena min 3x ditambah 3x hasilnya 0. Sudah dalam buku? Bisa mengerti? Ya, kalau sudah difaktorisasi, kita tinggal membaginya faktor yang sama dengan penyebut. Di sini kan x min 3 dikali x plus 3. Nah, penyebutnya itu x min 3. Tinggal kita bagikan. Dicoret dalam artian x min 3 dibagi x min 3 itu kan 1. Jadi tidak berpengaruh. Hasilnya tinggal x plus 3. Nah, tinggal substitusikan jika sudah difaktorkan. X-nya tinggal dimasukkan dalam bentuk fungsi x plus 3 yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Kapan faktorisasi bisa digunakan? Jika hasilnya itu tahingga 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 dikali tahingga dikurangi tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0 maupun tahingga pangkat tahingga. Sekian pembahasan untuk pertemuan pertama. Kita diskusikan dalam grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.